Halo, selamat siang Imagos and welcome to Imagos Seven. Roll Roll the the dice. dice. Perkenalkan, nama aku Patrick. Dan nama aku Natia. Kami akan memandu acara bedah karya dari karya yang telah dipilih dari Kak Marcella, Kak Fiona, dan Kak Elsa dengan judul Bekal. Nah, nggak lupa nih teman-teman, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang sudah membantu mensukseskan acara hari ini. Ada Kavling Computer, Bintang Sempurna, ada Sabi Sablon, Bintang Perdana Prima. dan PT Surya Maren Sejahtera. Tidak hanya itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada media partner yang telah mendukung acara kami, yaitu Mehding Event. Ada seputar event, Event apa aja? B-Voice Radio, 8 Radio ITB, Telkom Radio, Ruang Mahasiswa, HMD Cafe, Ultimax, Jus UMN, Kabar Kampus, UMN TV, Event Fest ID, Redaksi Event, UMN, Event Kampus. dan Sejuta Cita. Nah, kalau gitu nih teman-teman, pastinya teman-teman semua di sini udah nggak sabar ya untuk langsung masuk ke sesi bedah karya kali ini. Oke, Natia, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kali ini kita sambut Kak Marcella, Marcella, Kak Kak Fiona, Fiona, dan dan Kak Kak Elsa. Elsa Agustin. Ya, halo. 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 Oke, boleh langsung masuk kali ya. Oke. Halo semuanya, terutama dari Imago. Makasih juga atas kesempatannya kami bisa hadir di sini. Nah, jadi pada hari ini kami mendapat kesempatan untuk berbagi sedikit nih cerita mengenai gimana sih progres pembuatan animasi yang berjudul Bekal ini. Nah, oke, selanjutnya bisa. Nah, pertama-tama kami perkenalan dulu nih. Nah, aku sendiri Fiona dari jurusan animasi UMN angkatan 2017. Nah, aku sendiri milih jurusan animasi tuh karena pastinya suka gambar. Nah, selain itu, kan kalau dengan nonton film animasi itu kita bisa mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran ya. Meskipun ceritanya simple, tapi kita tuh bisa belajar hal baru, terutama kayak mengenai seputar kehidupan, tapi diberikannya itu melalui cara yang menyenangkan, dan kita pun bisa have fun juga selama nonton filmnya. Oke, dan aku tuh peran di sini sebagai lead animator animasi bekal. Oke, selanjutnya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Elsa Agustin, biasa dipanggil Elsa, sama dengan Fiona. Aku juga angkatan animasi 2017. Kenapa aku milih masuk animasi? Tentunya selain suka gambar, aku juga melihat prospek yang tinggi di dunia animasi, kayak gitu. Aku di sini berperan sebagai karakter desain. Yes. Eh, nama nama aku ya Marcel Marda, bisa panggilnya Marcel. Aku dari animasi angkatan 2017. Nah, kenapa sih ya aku pilih animasi? Ya karena aku ya sama sih, aku juga suka gambar gitu. Tapi aku juga pengen apa ya, kayak storytelling, terus sama world building. Aku juga tertarik sama bagaimana sih kita bisa memberikan kisah dari setiap karakter atau sebuah dunia. Nah, dalam eh, animasi ini peranku sebagai environment designer. Next. Nah, sebelum kita gali lebih jauh gimana sih proses pembuatan animasi bekal ini, nah, kita ceritain dulu ya secara sekilas, bekal itu cerita tentang apa sih? Nah, jadi dalam rangka merayakan Hari Bekal Nasional di sekolah Gugun, Gugun ini nama tokohnya ya. Jadi mereka itu disuruh membawa bekal dari rumah. Nah, karena Gugun ini sebelumnya kan nggak pernah dibuatkan bekal kan. Nah, dia dibuatkan bekal nih oleh ayahnya. Kapan lagi? Nah, seneng dong. Nah, selanjutnya apa yang akan terjadi di sekolah? Nah, nanti tinggal lihat aja dari filmnya sendiri. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Oke, next. Nah, ini nanti untuk pemutaran filmnya, jadi skip aja. Nah, bekal. Kenapa sih kita tuh judul animasinya itu bekal? Dan kenapa sih yang diambil tuh temanya itu bekal tuh menjadi disorot banget gitu dalam animasi kita? Nah, jadi kalau berdasarkan penelitian nih, jadi anak-anak itu cenderung lebih memiliki kedekatan emosional yang lebih dekat dengan ibunya daripada dengan ayahnya. Nah, itu kenapa? Karena sebagai yang sudah kita ketahui ya, kan seorang ayah itu biasanya dalam sebuah keluarga itu menjadi tulang punggung keluarga.
Nah, jadinya waktu yang dihabiskan itu tentunya lebih banyak dengan ibu yang lebih sering mengurus dia. Nah, maka dari itu, melalui film ini tuh kita tuh pengen menggali dan melihat dari sisi seorang ayah, gimana sih cara seorang ayah itu menyampaikan rasa sayangnya kepada anaknya. Nah, cara yang dia ungkapkan itu menggunakan bekal yang ia buat dan akan diberikan kepada anaknya. Nah, selain itu, kita juga pengen menyampaikan, memberikan pesan moral kalau kita itu ingin memberikan pelajaran bahwa kita tuh bisa memberikan penghargaan melalui hal-hal sederhana. Nah, misalnya kalau dari sini kan ayahnya itu memberikan rasa sayang, memberikan bentuk rasa sayangnya kepada anaknya itu melalui sebuah bekal. Nah, meskipun ini hal yang sederhana, ini tuh juga merupakan bentuk kasih sayang orang tua gitu. Nah, selain itu kan anak-anak di Indonesia terutama yang masih duduk di bangku sekolah pastinya pernah lah dibawakan bekal dari rumah. Nah, maka dari itu kami ngerasa kalau bekal ini sendiri itu bisa lebih lebih relate gitu dengan para penontonnya. Oke. Oh, tunggu. Oh ya, lanjut. Nah, selain itu, kami juga mau ngejelasin kepada para penonton, terutama ada loh yang namanya Hari Bawa Bekal Nasional. Nah, jatuhnya itu setiap tanggal 12 April. Oke, lanjut. Nah, ini untuk secara sekilas bisa kelihatan ya, proses pertama-tama dari storyboard, lalu sketsa, line art, hingga coloring dan compositing. Nah, tapi sebelum kita mencapai tahap produksi, nah tentunya ada tahap-tahap yang harus dilakukan dulu sebelumnya. Oke, boleh next. Nah, yang pertama yaitu kita pastinya harus dong memikirkan ide ceritanya tentang apa sih kita tuh mau menyampaikan apa dalam film ini. Terus nanti para penonton tuh bisa mendapat apa dari penonton film kita. Nah, tentunya pertama-tama kita tuh harus membuat logline terlebih dahulu kan. Nah, dari logline ini tuh orang-orang tuh bisa menangkap nih kurang lebih secara sekilas film ini tuh menceritakan tentang apa sih. Nah, kalau dari kita itu kan tentang seorang anak yang membawa bekal, namun ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Nah, dari situ orang udah bisa nangkep gimana sih kurang lebih nanti konflik yang terjadi dalam film ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat nih, genrenya itu nanti suasana yang mau dibawa itu seperti apa dalam film ini. Nah, kalau kami, karena ini seputar ayah dan anak, jadinya genre kami itu adalah drama slice of life, karena ini memperlihatkan kedekatan antara seorang anak dengan ayahnya. Nah, selanjutnya, siapa nih yang bakal nonton film kita? Nah, pastinya juga kita kan supaya penontonnya lebih relate dengan film kita, kan ceritanya sendiri itu tentang anak yang masih duduk di bangku sekolah dan dengan hubungan dengan ayahnya kan. Nah, jadi tentunya target audiens kita itu adalah anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Oke, next. Boleh next? PPT-nya boleh di next. Nah, jadi awalnya itu kelompok kami tuh mau membuat animasi ini tuh dalam bentuk hybrid. Nah, hybridnya itu adalah percampuran antara stop motion dengan 2D animation. Nah, lalu karena kami mengerjakan animasi ini juga saat masa pandemi, kan ini juga mengurangi waktu kita untuk saling bertemu satu sama lain dan jadinya terpisahkan oleh jarak kan. Nah, jadi untuk membuat stop motion ini sendiri juga akan lebih sulit karena kita juga jarang ketemu dan secara peralatan juga kita kurang untuk mempersiapkan stop motion ini. Nah, akhirnya kami tetap fokus untuk mengerjakan dalam bentuk 2D animation. Oke, next. Nah, ini bisa dilihat sendiri perbedaan antara yang stop motion dengan 2D animation. Kalau yang stop motion kan dari pencahayaannya, dari pergerakannya juga masih patah-patah. Terus masih ada kelihatan bayangan tuh di sudut kanan bawahnya. Terus sementara untuk 2D animation-nya juga kami merasa bahwa dengan 2D animation itu bisa lebih menangkap suasana dalam film yang ingin kami tunjukkan dan pergerakannya pun terlihat lebih halus. Oke, lanjut. Nah, ini adalah software yang biasa kami gunakan selama proses pembuatan animasi ini. Ya, yang paling utama itu yaitu Clip Studio Paint. Ini biasa kami gunakan dalam proses pembuatan animasinya sendiri. Dan untuk Photoshop juga digunakan saat pembuatan karakter desain. Nah, selanjutnya untuk bagian editing,
compositing, masukin lagu-lagu, sound effect, semuanya digunakan, semuanya menggunakan After Effects dan Adobe Premiere. Oke. Next. Nah, tentunya kami juga harus membuat timeline yang jelas kan, karena kalau buat sebuah film kan harus tahu nih batasannya itu waktunya cuma dalam waktu segini, kita tuh harus ngerjain apa aja dalam waktu segini. Nah, waktu itu kami itu pertama kali memulai brainstorming itu saat awal tahun 2020. Nah, lalu saat pertengahan tahun 2020 hingga akhir tahun 2020 karena kami magang, akhirnya progres pun terhenti sementara. Nah, tapi saat tahun 2021 akhirnya kami melanjutkan lagi kan. Nah, tapi selama kami tidak melanjutkan animasi ini juga tetap harus menjaga komunikasi satu sama lain, karena kalau enggak nanti kan benar-benar ngeblank dan kelupaan, dan jadinya saat mau melanjutkan lagi kan jadi ada banyak yang terlupakan atau sebagainya. Jadi kita harus bikin timeline yang jelas juga. Jadi saat pertama-tama di bulan ini, dalam minggu ini kita harus selesai apa, dan kita juga setiap minggu selalu mengadakan weekly meeting untuk melihat progres kita nih, supaya kita bisa nge-track entah kita udah sampai mana, terus ada masalah-masalah kendala apa yang nanti mungkin bisa diatasi bersama. Oke. Next. Oke, terima kasih Vio. Oke, teman-teman, kita masuk ke konsep desain dan eksplorasi untuk kedua tokoh utama, yaitu Asep dan Gugun. Next. Oke, di sini kita mulai dari tokoh Gugun dulu ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada desain awalnya tokoh Gugun. Jadi sebelum kita mendesain suatu karakter, penting banget untuk merancang kepribadian tokoh. Karena dengan merancang kepribadian tokoh, kita dapat membuat karakter yang lebih believable atau nyata gitu. Itu bisa kita lakukan melalui three-dimensional karakter. Three-dimensional karakter sendiri itu mencakup fisik, psikologi, sampai dengan emosi karakter. Kalau di sini contohnya Gugun itu merupakan anak-anak ya, berusia 6 tahun yang baru masuk sekolah dasar, dan Gugun merupakan anak dari seorang ayah single parent. Di sini Gugun memiliki sifat yang ceria, pemalu, dan juga sedikit susah untuk beradaptasi dengan teman-temannya. Oke, next. Oh ya, aku lupa jelasin bahwa setelah habis kita merancang three-dimensional karakternya, kita bisa masuk ke proporsi tubuh. Kalau tadi Gugun tuh memiliki 3 proporsi tubuh. 3 proporsi kepala. Dan setelah kita menentukan proporsinya, kita bisa menentukan mau style gambarnya tuh mau seperti apa. Kalau untuk animasi bakal sendiri, kita menggunakan style gambar child illustration atau buku cerita anak-anak. Nah, jadi di sini ada terjadi perubahan dari desain tokoh Gugun ya. Karena sebelumnya kita sebenarnya ingin menampilkan unsur budaya melalui tokoh ini, yaitu kita ingin masukin etnis Jawa tadi awalnya. Jadi kalau teman-teman lihat gambaran sebelumnya, Gugun itu memiliki warna kulit yang sedikit kemerahan. Tapi karena kita kurang paham dengan etnis Jawa, jadi kita ganti aja yang terdekat, yaitu etnis Sunda yang lebih kita pahami gitu. Nah, di sini bisa kelihatan kalau aku di sini menggunakan referensi dari wajah orang Sunda ya, anak-anak Sunda gitu. Yang paling kelihatan itu dari warna kulitnya. Karena rata-rata orang Sunda tuh memiliki warna kulit yang putih, kuning kecoklatan gitu. Di sini bukan hanya dari kulit, tapi juga terjadi perubahan di fitur wajah juga. Nah, fitur wajah sendiri itu sangat mempengaruhi
kepribadian tokoh juga. Dia tuh memberikan ciri khas gitu. Oke, lanjut. Nah, setelah udah mengeksplorasi dari fitur wajah hingga warna kulit, di sini juga ada eksplorasi untuk seragam sekolahnya Gugun dan juga baju tidurnya Gugun. Kalau sebelumnya Gugun itu sekolahnya di sekolah negeri, dia akhirnya pindah ke sekolah swasta. Seperti kita tahu, rata-rata sekolah swasta itu biasanya bajunya nggak sama baju sekolah negeri gitu. Dan kebetulan kita di sini pakai referensi dari baju sekolahnya Al-Azhar yang putih hijau. Dan juga baju tidurnya Gugun tuh disesuaikan dengan ketertarikan dan minatnya Gugun. Oke, next. Oke, setelah tadi udah melakukan eksplorasi, akhirnya ini desain akhirnya Gugun. Di sini aku tambahin cahaya pada bola matanya Gugun dan juga ada rona di kedua pipinya Gugun supaya karakter ini tuh tampak lebih hidup. Di sini juga aku tambahkan jaket dan juga properti lainnya seperti tas ini yang berwarna agak gelap untuk menunjukkan emosi Gugun yang tertutup dan pemalu. Oke, next. Kita masuk ke tokoh ayah, yaitu tokoh Asep. Kalau teman-teman lihat di sini, sama seperti tokoh Gugun. Jadi kalau tokoh ayahnya ini sendiri, awalnya dia tuh sama-sama etnis Jawa juga. Terus ayah Gugun ini merupakan seorang ayah single parent yang berusia 35 tahun ke atas dan juga merupakan seorang pekerja di bank swasta. Kalau di sini tuh tokoh ayahnya tuh kelihatan lebih urakan gitu dan terlihat tidak bahagia. Oke, next. Maka dari itu terjadilah perubahan juga terhadap tokoh ayahnya. Di sini aku juga menggunakan referensi dari orang Sunda, yaitu ada Bapak Ridwan Kamil, yang dimana umurnya juga waktu itu nggak terlalu jauh sama bapaknya Gugun. Sama seperti Gugun juga fitur wajah dan warna kulitnya pasti disesuaikan. Di sini juga ada eksplorasi untuk baju kantor dan celemek saat dia nanti masak. Di sini celemeknya dipilihnya warna-warni gitu, biar menunjukkan emosinya si Asep sendiri. Oke, next. Sampai akhirnya inilah desain akhirnya tokoh ayah, yaitu Asep. Ini desainnya dibuat lebih bersih dan rapi. Terus sedikit aja berantakan untuk menunjukkan kalau dia tuh seorang pekerja dan juga seorang ayah single parent yang harus mengurus anaknya. Oke, next. Oke, setelah kita ngomongin tokoh, kita masuk ke bekal. Di sini ini referensi untuk bekalnya Gugun dan juga teman-temannya. Kalau teman-teman lihat, teman-teman udah tahu kalau bekal anak itu biasanya beda ya dari bekal orang dewasa. Nah, dari porsi, gizi, serta tampilan itu sangat berbeda. Biasanya bekal anak tuh dibuat lebih menarik gitu, sedemikian rupa, dibuat cantik sehingga anaknya tuh mau makan. Nah, itu menjadi masukan nih buat kita. Kita pakai referensi ini supaya bikin bekal-bekalnya tuh sesuai dengan bekal anak-anak. Oke, next. Nah, akhirnya kita masuk, kita nentuin nih isi bekalnya Gugun tuh mau gimana. Di sini karena kita pakai etnisnya Sunda, kita nyari yang dekat-dekat aja lah, yang biasa kita temui di keseharian kita. Makanannya seperti kayak ada ayam goreng, tahu tempe, ada sambal, lalapan. Itu biasanya bekal Gugun tuh jadinya kelihatan menampilkan makanan yang biasa ditemui di daerah Jawa Barat. Nah, karena bekal Gugun sendiri itu bekalnya kurang bagus ya,
Jadi kita atur ulang nih, gimana supaya bekalnya itu eh, tetap tetap bagus gitu walaupun berantakan dengan cara penempatan yang sesuai. Oke, next. Sehingga didapatkanlah hasil akhirnya seperti ini. Sebenarnya untuk gambar makanannya sendiri, kita butuh effort yang lebih untuk menampilkan makanannya tetap menarik. Oke, next. Dan ini adalah contoh-contoh dari bekal teman-temannya Gugun. Di sini untuk bekal teman-temannya juga isiannya tuh udah disesuaikan dengan lauk-lauk yang digemari oleh anak-anak. Boleh next? Nah, ini contohnya juga. Jadi kelihatan ya dari bekal-bekal temannya kalau bekal Gugun tuh yang paling kontras alias yang paling jelek sendiri. Oke, next. Terima kasih. Oke, thank you Elsa. Nah, sekarang kita masuk ke desain environment-nya untuk animasi ini. Next. Jadi di awal tuh kita mulai dari Dena rumah Gugun, yang di bagian kiri itu lantai atas, dan yang paling di kanan tuh lantai bawah. Next. Nah, desain environment yang pertama itu kita mulai dari dapurnya. Nah, dapur ini desain sebelumnya. Jadi di awal tuh kita referensikan dari dapur-dapur yang sederhana gitu ya. Tapi kan kayak apa ya, tidak menunjukkan kelas ekonomi karakter-karakternya seperti karakter Gugun gitu kan. Karena kan kalau karakter Gugun dan Ayang itu kan mereka dari kelas ekonomi menengah ke atas. Jadi kayak kurang cocok gitu. Terus sama dari hasil pertama ini kita juga lihat kayak kok kosong banget ya gitu ya. Kayak nggak menunjukkan ini apa ya, kayak cocok buat masak-masak gitu. Kompornya ya gitu aja gitu. Sama nggak ada tabung gas juga nggak ada. Nah setelah itu next. Nah setelah itu kita revisi. Di sini lebih menunjukkan kayak dari kelas ekonomi ke atas karena dari gaya dari warnanya itu juga kita lihat kayak minimalistik, terus juga lebih lengkap peralatan masaknya seperti ada rice cooker, ada tempat pisaunya juga gitu. Juga terlihat lebih rapi kan gitu. Next. Setelah desain dapur, kita juga masuk ke perancangan desain kamar Gugun. Di sini tuh kita masih terlalu fokus kayak, oh Gugun itu anak laki-laki gitu. Jadi kan kalau biasanya kalau anak laki-laki itu kan warnanya kayak, oh laki-laki biru, perempuan pink gitu. Kita masih terlalu fokus di sana. Tapi kalau sudah dilihat lagi dan dicek kembali, kayaknya kosong banget juga. Kayak masalah yang di dapur tadi juga kan kayak kosong. Terus dia juga kamar ini kan seharusnya kan menunjukkan sifat karakter itu seperti apa dan kayak karakternya itu minatnya kemana gitu. Sedangkan di sini tidak ada mainan, tidak ada benda apapun, jadi cuma kayak ranjang, meja, dari itu jendela, udah gitu. Setelah itu kita revisi juga, next. Nah, kita revisi, warna birunya tetap ada, tetapi kita tambah ini kayak, oh ada mainannya, ada mainan Lego, ada mainan mobil-mobilan, terus juga Guguni ada kayak poster, ini kan kayak poster Superman gitu di dinding gitu. Ya kayak menunjukkan ini anaknya kayak masih apa ya, ya masih anak-anak gitu karakternya kan. Terus juga kita ada kasih apa ya, kayak kita kasih tahu nih dari desain ini anaknya suka menggambar. Taunya dari mana gitu. Nah dari buku gambar yang ada di atas meja itu, terus sama ada krayon gitu kan. Terus kayak gambar-gambarnya juga ditempel di dinding. Setelah itu juga kita juga mengambil referensi dari Toy Story gitu. Dari wallpaper itu kelihatan kayak awan-awan gitu. Next. Ini cuma untuk eksplorasi aja. Kita kayak ada eksplorasi kayak kamar Gugun ini. Gimana sih kelihatannya pencahayaannya dan warna itu bagaimana kalau misalnya pas pagi dan siang hari dibedakan dengan malam hari, warnanya bagaimana gitu. Next. Setelah itu ini ada final shot-nya untuk kamar Gugun. Jadi lebih terlihat jelas ya di sini ya kayak ada ini ada kayak gambarnya itu di dinding gitu. Gambarnya si Gugun. Terus ada mainannya juga kayak menunjukkan nih anaknya juga berantakan sih. Kelihatannya kayak mainannya nggak diberesin gitu. Next.
Setelah itu kita masuk ke desain sekolahnya Gugun. Ada ini langsung skip. Next saja. Nah, di sini ada desain kelasnya Gugun. Di sini kita ambil referensi dari sekolah-sekolah dasar biasanya ya. Jadi kayak ada dinding yang buat naruh-naruh kayak karya anak-anak di sini gitu. Terus juga kita juga mengambil referensi nih, kayak kenapa sih ya mejanya dipinggirin gitu. Ya karena kalau bisa kita lihat dari referensi-referensi sekolah-sekolah dasar gitu. Kalau misalnya ada aktivitas bersama, biasanya mejanya dipinggirin tuh. Jadi ada kayak ruang di tengah kelas itu supaya anak-anak bisa kayak melakukan aktivitas itu bersama gitu. Terus juga kita kasih warna oranye untuk karpet ini, karena kalau secara psikologis warna warna merah sama oranye itu biasanya bisa meningkatkan nafsu makan gitu. Next bisa. Setelah itu kita juga ada desain jalanan. Yang kita rancang ini untuk desain jalanan kita tujukan supaya bisa mencerminkan bagaimana sih rata-rata jalanan di Indonesia gitu. Jadi di sini kita bisa lihat kan kayak ada toko-toko yang mungkin merasa familiar gitu, kayak oh Alabama nih kayaknya mirip apa gitu ya. IndyMart mirip kayak apa gitu. Kayak pernah lihat kan gitu. Jadi kita juga kayak selain mencerminkan kayak oh ini jalan yang pernah kulihat nih di Indonesia gitu. Kita juga bisa menunjukkan kayak elemen Nusantaranya di sini. Bisa next. Selain environment, kita juga ada eksplorasi sama pewarnaan gitu di sini. Jadi di sini contoh di slide ini kan ada dua scene. Yang satu ini di bagian kiri itu scene di mana Gugun merasa sedih. Nah, ayahnya juga merasa sedih tuh di bagian sini nih. Terus di bagian kanan itu pas Gugunnya merasa senang karena dia memakan makanan yang lezat masakan dari ayahnya. Nah, di sini itu perbedaannya dari tone warna ini. Di tone warna ini kalau di bagian kiri bisa dilihat lebih biru dan lebih suram gitu. Itu menunjukkan kayak sifat negatif, bukan sifat negatif sih, kayak emosi negatif, maaf. Seperti kayak emosi negatif dari karakter-karakter yang ada dalam scene ini. Sedangkan untuk di bagian kanan itu menunjukkan emosi, oh Gugun ini senang nih makan enak-enak nih, makanannya lezat gitu kan. Nah, bisa next. Tapi selain itu juga cool tone sama warm tone yang kita gunakan ini bisa digunakan tergantung sih sama konteks dalam ceritanya tersebut. Nah, kalau di sini kita juga menggunakan kayak cool tone sama warm tone juga, tapi tujuannya beda nih di sini. Nah, di scene ini cuma satu scene, tapi memang ada peningkatan perubahan gitu. Nah, di bagian kiri ini ceritanya ini Gugunnya itu kayak dalam mimpi buruk gitu. Tetapi dalam mimpi buruk itu ada monster. Nah, monsternya dia bertumbuh nih, dia berkembang dari kecil jadi besar gitu kan. Nah, dari sini itu ditunjukkan dari rasa yang warna biru, di Kulton ini rasanya kayak tenang gitu kan, kayak nggak ada apa-apa gitu, tidak ada yang terjadi apa-apa. Tiba-tiba jadi merah gitu. Nah, merah ini kenapa? Karena monsternya itu bertumbuh jadi besar. Jadi Gugun itu merasa bahaya gitu. Dia merasa takut. Nah, dari situ sih kita sudah bereksplorasi dengan warna-warna tersebut. Jadi hasilnya ya begini. Dari biru menjadi merah gitu. Next. Ya, terima kasih. Terima kasih Marcel. Nah, selanjutnya kan tadi udah dijelaskan oleh Marcel bagaimana penggunaan warna itu bisa mencerminkan sebuah perasaan dalam suatu scene ya. Nah, kami sendiri juga dalam film ini kan bisa dilihat nggak ada percakapan sama sekali antara karakternya, nggak ada kata-kata, nggak ada suara apa-apa selain sound effect dan lagu-lagunya. Nah, karena menurut kami bentuk terbaik untuk menunjukkan perasaan sebuah karakter itu tuh ditunjukkan itu bukan melalui kata-kata, karena kata-kata kan cuma kata-kata kosong dan tidak ada bentuk secara nyatanya. Nah, kalau sementara kami di sini mau menunjukkan itu dalam bentuk pergerakan ekspresi wajah setiap karakternya. Nah, jadi kami itu benar-benar lebih terfokus pada pergerakan wajahnya. Nah, dan pergerakan ini pun kami menggunakan landasan teori micro expression, di mana kami itu memperhatikan dengan detail gimana sih kalau misalnya seseorang itu sedang senang, apa sih alisnya geraknya gimana, terus mulutnya, pipinya. Jadi setiap pergerakan otot di wajah itu tuh kami betul-betul perhatikan lebih jauh, karena dari sini kan bisa terlihat bagaimana sih perasaan yang sedang dirasakan oleh karakter ini. Nah, misalnya kayak yang di kiri bawah, jadi saat ayahnya sedang sedih, gimana sih tuh
pergerakan dari alisnya, dari matanya, dan untuk menambahkan bentuk lebih emosional juga ditambahkan cahaya-cahaya terang di mata ayahnya untuk membuat situasi semakin lebih emosional. Nah, oke. Boleh next. Nah, selama pembuatan animasi ini juga kan nggak selamanya semua berjalan mulus nih. Nah, pasti ada dong kendala yang kami hadapi. Nah, apa aja? Yang pertama, misalnya ada nih, kalau secara hardware, laptopnya sempat ada yang rusak. Nah, misalnya itu rusak itu keyboardnya ada yang nggak bisa dipencet lah. Nah, itu kan meskipun cuma keyboard, tapi kan itu sangat mengganggu ya kalau selama pengerjaan nggak bisa mengetik. Ya, tapi itu bisa diatasi dengan keyboard yang muncul di monitor, itu kan masih bisa diklik-klik secara manual kan. Nah, makanya dari itu sangat penting untuk memiliki backup-an. Nah, kami sendiri juga selama mengerjakan animasi ini, setiap file yang udah dikerjain itu dikumpulin di dalam G Drive. Nah, jadi kalau misal ada satu orang yang nggak bisa nyelesain atau ada kendala apa, bisa di take over sama orang yang lain. Nah, selain itu, kan karena kami mengerjakan animasi ini pada masa pandemi, nah kan jadinya itu terpisah oleh jarak, jadi susah berkumpul, semuanya kerjanya berjauh-jauhan. Nah, aslinya kami itu total anggota dari tim ini tuh berempat. Nah, kalian tuh pasti pernah lah dengar namanya pecah kelompok, drama-drama seperti zaman masa kuliah lah ya, yang biasanya sering terjadi kalau berkelompok-kelompok gini. Nah, kami juga yang awalnya berempat ini, sekarang bisa menjadi bertiga, karena saat masa pandemi ini, kan jadi jarang kontak-kontakan nih. Nah, satu teman kami ini juga, waktu dikontak, balasnya lama, semakin slow respon. Nah, terus bahkan sampai mau prasidang pun, akhirnya yang maju prasidang itu kita bertiga doang, yang satu lagi juga nggak ada kabar sama sekali. Nah, akhirnya setelah dari situ sudah ini berkomunikasi juga dengan dosen, udah meeting bersama. Nah, dosennya itu memberikan kebebasan nih kepada si anak ini, kamu mau melanjutkan animasi ini bersama dengan kami atau enggak. Nah, kalau ya udah pada akhirnya dia memutuskan bahwa dia itu akan berpisah dan dia akan mengerjakan animasi untuk dia sendiri nantinya. Jadi kami tinggal tersisa hanya bertiga saja. Nah, dari situ makanya kami sangat-sangat menyadari bahwa komunikasi sangat-sangat penting, terutama kan sekali lagi ini kerja sama tim, jadi harus saling berkabar lah kalau misalnya ada apa-apa. Jangan hilang-hilang nggak jelas, karena kan kedepannya itu bisa berpengaruh terhadap proses kerja timnya juga kan. Nanti kalau misalnya dari situ pertemanannya jadi hancur kan juga jadi nggak enak. Nah, makanya itu kita juga harus terbuka lah, kalau misalnya ada masalah apa-apa kasih tahu aja, karena kedepannya kan akan lebih enak juga. Kalau misalnya dipendam sendiri, kan kitanya juga yang lain nggak tahu kan ada masalah apa dengan si ini. Ntar malah jadinya kedepannya makin nggak enak. Nah, maka dari situlah komunikasi itu sangat-sangat harus dijaga deh kalau misalnya selama pengerjaan dalam tim ini. Oke, boleh next. Boleh next? Oh ya. Nah, kan ini tentunya kan kalau yang namanya juga tugas akhir, pasti setiap anak tuh mau dong ngasih yang terbaik. Tentunya misalnya, gue mau nih animasi gue yang bagus standar setinggi seperti Disney atau Ghibli. Nah, ya nggak ada salahnya kalau misalnya punya standar yang tinggi, mau ngasilin yang terbaik, apalagi ini udah tugas akhir kan. Tapi standar yang tinggi dan harapan yang tinggi pun harus dilihat juga, apakah secara realitanya itu kita tuh memiliki faktor pendukung untuk mencapai target yang kita mau. Nah, faktor yang dimaksud di sini itu seperti misalnya tentunya skill kan, dan juga time management kita gimana. Kalau skill kita secara gambar udah oke nih, udah bagus. Nah, terus gimana cara kita memanage waktunya supaya dalam periode waktu berapa bulan ini kita tuh bisa mencapai standar yang kita mau. Kalau misalnya standarnya ketinggian tapi time managementnya buruk dan secara realita juga ada banyak kendala-kendala yang menghambat progres kita, tapi tetap ngotot dengan idealisme yang dimiliki, nanti kan kedepannya takutnya kerjaannya itu nggak selesai. Nah, itu kan lebih buruk daripada kerjaan yang biasa-biasa aja tapi kelar kan. Nah, maka dari situ kita juga menetapkan juga standar tinggi itu harus harus ada kemampuan yang mendukung yang memadai juga. Jadi kalau misalnya di sini maksudnya perfect itu kita
boleh sih memiliki standar yang tinggi, tapi kalau secara kelompok kami yang perfect di sini tuh nggak harus yang sampai terlalu seperti standar yang Disney Animation atau bagaimana, tapi seperfect dengan kemampuan yang kami bisa kami berikan seperti itu. Ya, jadi begitu. Boleh lanjut? Ya, sekian dari penjelasan mengenai proses pembuatan animasi ini. Kurang lebih seperti itu. Makasih. Oke, wah ternyata untuk membuat karya yang keren itu diperlukan proses yang panjang dan juga waktu yang cukup panjang juga ya, Pet ya. Betul banget, Nat. Oke, terima kasih banyak ya untuk Kak Marcella, Kak Fiona, dan juga Kak Elsa untuk pemaparan materi dan waktunya. Ya, sama-sama. Oke. Ya, oke. Nggak berasa banget nih teman-teman, kita sudah hampir di akhir acara. Sebelum itu, sebelum kita akhiri acara untuk hari ini, mungkin kita lihat lagi yuk, masih ada keseruan apa lagi sih di acara main event Imago 7 nanti? Oke, seperti yang teman-teman udah lihat ya, ini adalah rundown untuk main event Imago untuk Jumat ini. Jadi, untuk acara kita nanti akan ada talk show FTV oleh Kak Jose Prabowo, dan beliau itu merupakan CEO dari Bekantan Picture dan juga Bekantan Kreatif. Nah, untuk talk show-nya ini akan diadakan dari jam 4 sore hingga jam 6 sore, dan akan diadakan di Student Lounge UMN. Jadi, teman-teman bisa langsung datang aja nih dari jam 3.45 sampai jam 4. Itu teman-teman udah bisa langsung memasuki Student Lounge UMN. Dan nanti di jam 6-nya akan ada penutupan. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih? Oke, sebelum kita bahas merch, Nat, aku mau reminder lagi untuk Imago semua untuk selalu ikuti main event Imago di Student Lunch UMN yang telah dimulai sejak tanggal 28 November hingga tanggal 2 Desember nanti nih. Cocok banget buat kalian yang lagi hunting SKKM, mungkin yang lagi kurang-kurang, langsung aja ikut nih acara Imago. Benar banget nih teman-teman. Nah, selain itu, ini kan udah ada merch ya. Aku mau ingetin ke teman-teman semua, kalau untuk hari ini, hari Jumat tanggal 2 Desember, itu adalah hari terakhir Imago membuka booth di Lobby D. Jadi, di booth nanti teman-teman bisa langsung beli aja nih merch-merch yang keren-keren banget ini nih. Ada tote bag, ada topi, dan juga ada stiker. Nah, desainnya juga keren-keren banget gak sih teman-teman? Jadi bisa langsung teman-teman beli aja. Tuh banget, apalagi limited semua ya, Bener Nat. banget, limited edition ya Sayang banget nih teman-teman. kalau nggak dapet. Nah, selain ada merch, teman-teman juga bisa bermain ular tangga, dan juga teman-teman bisa melihat pameran dari karya tugas akhir Fakultas Seni dan Desain. Dan juga boleh di next. Nah, aku mau ngasih tahu ke teman-teman untuk jangan lupa follow Instagram dan lain dari Imago @im.a.go. Untuk nantikan informasi berikutnya, kalian juga boleh pantengin email student kalian ya, mulai dari sekarang. Bener banget, jadi nggak ada informasi yang ketinggalan ya Bener tentang banget. Imago kali ini. Oke, sekian acara Imago pada hari ini. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata dan bahasa. Terima kasih juga kepada yang sudah menonton pada hari ini. Oke, kita berdua undur diri dan mengucapkan sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa teman-teman.